Wanita itu digigit hingga kepalanya hancur oleh 8 ekor ikan mas. Siapa sangka anak laki-laki di lantai atas tidak hanya tidak menyelamatkan ibunya, malah melihat ikan mas di atasnya menggigit balok atap hingga putus. Tongkat kayu yang jatuh, langsung jatuh ke kepala ibunya, menyebabkan dia tewas. Semua orang mengira anak laki-laki itu adalah dalang di balik perilaku ikan mas. Tanpa disadari, jika ibu hanya mendengarkan perkataan anaknya, dia tidak akan digigit ikan mas sampai mati. Ternyata anak laki-laki itu memiliki kemampuan bawaan untuk meramal masa depan. Dia selalu bisa melihat umur orang yang akan mati. Maka dia memberitahu ibunya tentang kematian yang akan segera menimpanya. Namun ibunya tidak percaya, dan menganggap anaknya mengutuk dirinya. Kemudian membawa anak laki-laki itu ke tempat sepi, untuk mempersiapkan hidangan daging babi dengan rebung untuknya. Tanpa disadari wanita itu sedang berada di ambang kematian. Hanya melihat ikan koi menggigit pagar dengan liar. Namun wanita yang tidak tahu masih terus mengumpat. Kemudian, detik berikutnya dia terjatuh dari lantai atas. Lalu, ia digigit mati oleh ikan koi. Seiring dengan bertambahnya usia anak laki-laki, kemampuannya untuk meramal masa depan juga semakin kuat. Bahkan bisa melihat waktu dan penyebab kematian secara spesifik. Meskipun dia bisa meramal kematian orang lain dengan tepat, namun, dia tidak bisa mencegahnya. Karena tidak ada yang percaya pada apa yang dikatakan oleh si pemuda. Hari itu, si pemuda datang ke kantor seperti biasa. Tiba-tiba dia melihat ke atas. Pekerja memiliki hitungan mundur kematian di kepalanya. Bahaya. Naiklah, cepat naik. Namun pekerja hanya berbalik, menatap si pemuda seperti melihat orang bodoh. Kemudian, tali pengaman tiba-tiba putus. Pekerja jatuh dari ketinggian. Mati terjatuh di depan banyak orang. Pria itu sekali lagi bingung mengapa tidak ada yang percaya padanya. Tidak disangka pada saat itu dia tiba-tiba menyadari. Di kepala rekan kerjanya juga muncul hitungan mundur. Kemudian dia segera memberitahu rekan kerjanya. Hari ini akan mati karena penyakit jantung. Namun rekan kerja langsung marah mendengarnya. Marah-marah dan mengutuk dirinya begitu pagi. Kemudian mengejeknya tidak memiliki pencapaian apapun. Hanya memikirkan hal-hal yang tidak penting. Setelah berkata begitu, dia langsung masuk ke dalam kantor. Pemuda itu melihatnya dan segera mengejarnya masuk. Yao TV. Namun secara tak terduga menabrak rekan kerja di kantor. Kemudian terkejut menemukan hitungan mundur di kepala rekan kerja itu. Dan ternyata penyebab kematian adalah ledakan. Kemudian pemuda itu melihat sekeliling baru menyadari. Setiap orang memiliki penghitung waktu kematian di kepala mereka. Maka pemuda itu segera berlari masuk ke area kantor. Ketika melihat kepala semua orang, semua menunjukkan mati karena ledakan. Pemuda itu langsung ketakutan sampai berkeringat dingin. Hanya karena dia segera menemukan jawaban. Bahwa di kantor tersebut terpasang bom. Menyadari situasi darurat, pemuda segera memberitahu atasan tentang situasi. Namun lawan malah mengejeknya karena belum bangun tidur pagi itu. Bahkan rekan kerja, semua mengira pemuda sedang bercanda. Dalam keputusasaan, dia berteriak dengan gila. Apa yang dia katakan adalah kenyataan. Ah, bagaimana kalian bisa percaya padaku? Perusahaan benar-benar akan meledak. Aku tidak akan membiarkanmu berbohong lagi. Jangan berbohong lagi. Pak Li, jangan. Jangan marah. Tenangkan diri. Si Tua Liu belakangan ini sedang bermasalah. Aku akan membantumu untuk membujuknya. Tenangkan diri, hahaha. Tua Liu, tenanglah. Ayah, ayo pergi. Ayah, tidak heran dia lulusan sekolah. Pasangan sampah tua yang tidak berguna. Semuanya pulang. Segera kerjakan pekerjaanmu. Tianhe, apa yang terjadi padamu hari ini? Kamu terlihat aneh. Ah, jangan bertengkar dengannya. Bisa atau tidak, kita berdua sudah tua. Sejak awal memang tidak disukai di perusahaan. Kita berdua benar-benar membuat orang tertawa. Di mana ada perusahaan yang ingin merekrut kita berdua? Tuan Zhao, aku bilang padamu, aku bisa melihat hitungan mundur kematian. Kamu juga melihat pekerja itu. Sekarang di atas kepala setiap orang di perusahaan. Semua memiliki hitungan mundur yang sama. Semua pada pukul 9.30. Mati dalam ledakan. Tuan Liu, kamu sebelumnya bilang padaku, aku akan mati pada pukul 9.28. Kalimat manakah yang benar? Berbuat benar. Pada pukul 9.28. Taman. Baiklah. Jangan bicara lagi. Ah, jangan pernah bertengkar dengan Li Qiang. Dia sebelumnya adalah muridmu. Tetapi sekarang dia, atasan langsung kita berdua. Jangan menyakiti perasaannya, oke? Aku tidak akan memberitahumu. Hei, Tuan Zhao.
Kita berdua selama bertahun-tahun, sebagai rekan kerja dan teman sekelas. Bisakah aku menipumu? Dengarkan nasihatku. Segera pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Pergi sekarang. Liu Tianhe. Cukupkah? Aku memberimu peringatan dengan baik hati. Namun kamu terus mengutukku secara berulang-ulang. Apakah kamu cemburu padaku? Kinerjaku lebih baik darimu. Tidak ada Pak Zhao. Aku benar-benar peduli padamu. Pergi ke sana. Semua orang, dengarkan aku. Perusahaan benar-benar akan. Ledakan terjadi pukul 9.30. Apa yang terjadi denganmu, kakek? Mungkin sudah terlalu lama tidak mendapat pesanan. Gangguan saraf. Sepertinya dia gila. Ya, mengapa rasanya dia agak tidak biasa? Menggosip tentang orang di belakang, apa artinya? Berani bicara dengan keras. Lao Liu, apakah yang kamu katakan benar? Benar-benar. Liu Tianhe. Kamu tidak akan berhenti, kan? Masih belum pergi dari sini. Liu Tianhe, apakah kamu sedang bermain monyet? Turunlah. Bos Wang. Liu Tianhe ini sampah. Dia berkata bahwa perusahaan kita akan meledak pukul 9.30. Bukankah dia gila? Bos Wang, ini benar. Perusahaan benar-benar akan. Ledakan terjadi pukul 9.30. Cepat, suruh semua orang pergi. Jika tidak pergi sekarang, akan terlambat. Nanti di perusahaan Tiansheng, Bos Su dan manajer Liu akan datang ke perusahaan untuk inspeksi. Kepala bagian Xie, jika kamu berani berbicara sembarangan, merusak hal-hal baik perusahaan, aku tidak bisa mengampunimu. Bos Wang, kamu harus percaya padaku. Perusahaan benar-benar akan meledak. Diam. Proyek hari ini sangat penting bagi perusahaan. Aku harap kita semua dapat bekerja sama. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Itu Tuan Wang. Pastikan menyelesaikan tugas. Karena kalian semua tidak percaya padaku, maka aku akan pergi sendiri. Kami tidak akan membunuh kalian. Sayang, silakan. Kepala bagian Xie. Hahaha. Saya dengan hormat. Seluruh karyawan grup Zhengli, selamat datang dengan hangat. Datang ke perusahaan kami untuk inspeksi investasi. Bos Wang, jangan sungkan. Haha. Xiao Suang, cepat pergi seduh teh. Semua berdiri. Perkenalkan kalian semua. Ini dua investor dari grup Tiansheng. Hari ini datang ke perusahaan kami untuk inspeksi. Semua tepuk tangan untuk menyambut. Sayang. Tasmu, ambil dengan hati-hati. Hari ini aku akan pergi ke perusahaan kalian untuk berbicara tentang investasi. Agar tidak mencurigakan, kamu tidak boleh biarkan orang lain tahu hubungan antara kita. Apakah kamu tahu? Aku tahu, istriku. Baiklah, aku pergi dulu. Ini buruk. Jika istriku tinggal, dia juga akan terbunuh dalam ledakan. Tidak bisa. Aku harus membawanya pergi bersamaku. Tuan Lao, manajer Liu, masih ada 10 menit di sini. Akan segera meledak. Cepat, ikuti aku. Cepat, akan segera meledak. Cepat pergi. Biarkan aku pergi. Cepat pergi. Liu Tianhe, kamu ngomong apa sih? Lepaskan manajer Liu. Kenapa kalian masih berdiri diam? Cepat, bawa dia pergi. Maafkan manajer Liu. Sungguh memalukan. Orang ini memiliki gangguan imajinasi. Jangan terlalu dipikirkan. Tarik dia pergi. 2. Silakan duduk sebentar di kantorku. Sambil minum teh, kita bisa berbicara. Lepaskan. Cepat, ikuti aku. Jika tidak segera pergi, akan terlambat. Pergi. Liu Tianhe, apakah kamu gila? Ayo pergi. Aku serius. Benar. Perusahaan benar-benar akan meledak. Berhenti. Dia Xiao. Kamu mau kemana? Tentu saja pergi keluar kantor. Kamu tidak mendengar apa yang Lao Liu katakan terus-menerus. Apakah perusahaan memiliki bom? Dia Xiao. Kamu juga berpendidikan tinggi, kan? Kamu juga percaya omong kosong ini? Lebih baik percaya ada. Jangan tidak percaya. Bagaimana jika benar ada bom? Aku tidak ingin memberikan perusahaan. Bosnya juga dimakamkan bersamanya. Kamu, berhenti.
Kamu segera bawa Supervisor Liu. Ikuti aku. Liu Tianhe. Liu Tianhe, bisakah kamu tidak mengganggu pekerjaanku? Istri, kamu percaya padaku. Perusahaan benar-benar akan meledak. Kata-katamu, aku tidak akan percaya sepatah kata pun. Ah, mengapa kamu tidak percaya padaku? Perusahaan benar-benar akan meledak. Suzong, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya gila. Keselamatan perusahaan adalah prioritas. Apalagi jika itu ledakan. Aku pikir gadis itu tadi. Benar. Lebih baik berhati-hati. Benar. Suzong benar. Kamu bilang perusahaan akan meledak. Benar. Suzong, bawa kepala bagian Liu segera. Kamu semua segera pergi. Ah, apakah kamu punya bukti? Di mana bomnya? Siapa pelakunya? Aku tidak tahu tentang ini. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu bilang perusahaan akan dibom. Tuan Liu, apakah kamu tidak merasa lucu? Aku bisa melihat kalian semua. Hitungan mundur kematian di atas kepalamu. Tampilan waktu. Kalian akan mati pada pukul 9.30. Mati dalam ledakan. Hitungan mundur kematian. Hahaha. Tuan Liu, tidak terduga kamu menggunakan alasan yang begitu. Alasan kekanak-kanakan untuk membohongi saya. Apakah kamu datang untuk bercanda? Suzong, jangan pedulikan dia. Tuan Liu, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak tahu hari apa ini. Jangan main-main. Suzong, kamu percaya padaku. 10 detik kemudian, dia akan mati karena serangan jantung. Pergi ke nerakamu, Liu Tianhe. Saya sedang membantu Anda. Kamu mengutukku mati. Kamu masih manusia. Kamu, apa-apa kamu? Liu Tianhe, kamu terus-terusan mengutukku. Jadi begitu. Apakah kamu cemburu padaku? Baiklah, karena kamu tidak menghargai hubungan. Saya juga tidak akan membicarakannya. Semua orang tahu. Kenapa Liu Tianhe tadi harus menarik Liu Qing pergi sendirian? Kamu lihatlah, pergi. Karena mereka adalah pasangan suami istri. Liu Tianhe, kamu tidak bilang aku akan meninggal karena penyakit jantung. Hei, lihatlah. Aku bilang padamu, jantungku sehat. Aku sangat sehat. Paling tidak aku jauh lebih baik darimu yang terlalu banyak orang dengan hati dan paru-paru yang kotor. Kamu lihatlah. Kartu identitas kerja, Tuan Zhao. Lihat, apa yang kukatakan tidak salah kan? Zhao Lei benar-benar meninggal karena penyakit jantung. Kartu identitas kerja, Tuan Zhao hanya pingsan. Dia baik-baik saja. Liu Tianhe, janganlah membuat sensasi di sini. Tuan Zhao, bangunlah. Ayo, aku akan membantumu duduk di tempat kerjamu sebentar. Istirahat sebentar, nanti baik lagi. Tuan Zhao, datanglah pelan-pelan. Aduh. Zhao Lei benar-benar tidak bernapas lagi. Apakah Liu Tianhe benar-benar bisa meramalkan kematian? Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Tuan Zhao, kamu tenang dulu. Aku melihatmu. Pasti dia marah oleh Liu Tianhe. Pelan-pelan, tidak apa-apa. Biar Suzong tertawa. Mari kita lanjutkan pembicaraan tentang kerjasama. Zibuyu, kekuatan aneh dan kekacauan. Aku tidak percaya padanya. Ngomong ngawur. Manajer Liu, ayo pergi. Baik, silakan. Kartu identitas kerja. Istri, Liu Tianhe. Aku bilang, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Mau ngapain sih kamu? Aku ingin menyelamatkan nyawa semua orang. Tolong, kami akan menggunakanmu untuk menyelamatkan. Aku pikir sekarang kamu memang otakmu sakit. Lepaskan. Otakku tidak sakit. Lepaskan. Kamu tidak sakit. Kartu identitas kerja. Apakah kamu tahu atau tidak? Mengapa kamu dari 5 tahun berturut-turut menjadi juara penjualan, berubah menjadi sekarang, bahkan satu pesanan pun tidak bisa menyelesaikan satu pun sampah? Mengapa? Karena Wang Zong merasa semakin tua, semakin tidak berguna. Kartu identitas kerja. Semua klienmu telah kami ambil alih. Oh ya, dan kamu ini, teman sekelas universitasmu,
Zhao Lei. Dia telah mengambil banyak klienmu. Kamu tidak tahu tentang ini, kan? Ya, kartu identitas kerja. Kamu pergi. Kalian semua tahu. Apakah kamu menyembunyikan ini dariku? Benar. Begitulah. Berani bilang kamu tidak sakit. Aku pikir di dalam otakmu hanya dipenuhi dengan kotoran. Baik. 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 Kalian semua bersekutu. Khusus untuk menjebakku. Persetan denganmu. Aku tidak akan bermain dengan kalian lagi. Semua pergi mati. Aku akan menyelamatkan istriku. Pegang dia untukku. Biarkan aku pergi. Hanya kalian berdua yang kurang. Perusahaan kita sekarang. Semua sudah siap. Hanya kalian berdua yang kurang. Akan segera meledak. Istri, lari. Cepat lari. Maafkan saya, Suzong. Aku akan pergi keluar sebentar. Jangan mendekat. Aku akan membunuh siapapun yang datang. Jangan mendekat. Liu Tianhe. Apakah kamu gila? Istriku. Akan dilanjutkan.